Halo anak-anak, apa kabarnya? Pasti sehat-sehat ya. Nah, hari ini Pak Rahmat dan Bu Sinta akan menjelaskan mengenai bunyi. Nah, bunyi dan telinga. Apa itu bunyi? Bunyi atau suara, menurut Wikipedia, bunyi adalah getaran yang merambat sebagai gelombang akustik melalui media transmisi seperti gas, cairan, atau padat. Pak Rahmat ulangi sekali lagi ya. Bunyi adalah getaran yang merambat sebagai gelombang akustik melalui media transmisi seperti gas, cair, atau padat. Penerimaan gelombang dan persepsi diterima oleh otak. Frekuensinya antara 20 Hz sampai 20 kHz. Benda yang menghasilkan bunyi. Nah, benda-benda yang menghasilkan bunyi. Ini ada apa? Ya, gitar. Kemudian piano. Kemudian trompet. Ada biola, marakas, dan gong. Nah, alat-alat musik ini dapat menghasilkan bunyi karena apa? Ya, tadi ingat ya, bunyi yaitu suatu getaran, betul. Nah, Pak Rahmat contohkan gitar. Gitar dapat menghasilkan suara karena adanya getaran. Cara memainkan gitar itu apa toh? Dipetik. Nah, senar gitar yang dipetik menghasilkan sebuah getaran. Nah, getaran itu menghasilkan sebuah bunyi. Nah, begitu pula dengan biola. Biola itu cara memainkannya dengan cara apa? Iya, digesek. Nah, gesekannya itu menimbulkan sebuah getaran dan menghasilkan bunyi. Nah, Pak Rahmat lanjutkan. Perambatan bunyi. Bunyi itu merambat melalui 3 media. Yang pertama melalui benda padat. Nah, ini dicontohkan dengan Andi dan Anton yang sedang bermainan telepon plastik menggunakan benang. Kalian sudah melakukan percobaan. Nah, ini kenapa bunyi yang merambat melalui benang dari anak berbaju merah ke anak yang berbaju biru akan terdengar. Nah, begitu juga ini orang yang sedang mendengarkan suara dengan media rel kereta api. Rel kereta api itu bentuknya apa toh? Padat. Betul. Benda cair. Bunyi merambat melalui benda cair. Ini dicontohkan bahwa ada seorang anak yang membenturkan batu di gelas atau ember. Nah, benturan batu tersebut tetap terdengar. Ini ada anak yang memukul batu pada sebuah wadah, kemudian telinganya mendengarkan menggunakan corong. Nah, ini merupakan contoh bahwa bunyi merambat melalui benda cair. Yang ketiga, bunyi merambat melalui udara atau gas. Hal ini dicontohkan dengan kita sehari-hari melakukan komunikasi dengan teman, saudara maupun keluarga. Nah, kita pasti bisa mendengar. Dan begitu juga lonceng yang dibunyikan akan terdengar dari jarak 100 meter karena bunyi lonceng merambat melalui perantara gas atau udara. Selanjutnya mengenai pendengaran manusia.
Telinga merupakan salah satu panca indera yang biasa kita gunakan untuk mendengar. Nah, berikut adalah fungsi telinga. Yang pertama sebagai alat pendengaran dan yang kedua sebagai alat keseimbangan tubuh. Telinga di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, telinga luar, yang kedua, telinga tengah, dan yang ketiga adalah telinga dalam. Kita akan belajar lebih terperinci mengenai bagian-bagian telinga. Kita mulai dari bagian yang luar, yaitu daun telinga. Daun telinga ini berfungsi untuk menangkap getaran bunyi. Lalu ada liang telinga, di mana liang telinga ini fungsinya untuk meneruskan bunyi ke telinga tengah. Pada liang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke dalam telinga. Di bagian tengah telinga itu ada gendang telinga. Gendang telinga ini fungsinya untuk menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Di bagian atasnya itu ada tulang-tulang pendengaran, di mana tulang-tulang pendengaran ini fungsinya adalah meneruskan getaran bunyi ke koklea. Tulang-tulang pendengaran ini terdiri dari 3 bagian, yaitu ada tulang martil, ada tulang sanggurdi, dan juga ada tulang landasan. Lanjut kita ke bagian telinga dalam, di mana di telinga dalam ini ada saluran setengah lingkaran yang berfungsi untuk membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Lalu ke koklea atau rumah siput. Fungsinya untuk menerima dan meneruskan getaran bunyi ke syaraf pendengaran. Saraf pendengaran. Fungsinya untuk meneruskan bunyi ke otak. Dan di bagian bawah itu ada saluran eustasius, di mana saluran ini menghubungkan telinga tengah dan faring. Faring itu adalah bagian yang menghubungkan mulut dan kerongkongan. Nah, selanjutnya bagaimana sih kita bisa mendengar? Nah, berikut adalah cara kerja telinga. Yang pertama, getaran dari sumber bunyi lalu ditangkap oleh daun telinga. Gelombang bunyi merambat di liang telinga. Lalu bunyi menggetarkan gendang telinga, di mana gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran dan koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimkannya ke syaraf pendengaran. Saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Nah, otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang apa saja. Yang pertama, definisi bunyi, kemudian media perambatan bunyi, yang ketiga ada bagian-bagian telinga, dan terakhir cara kerja telinga. Yang mesti kalian hafalkan atau lebih kalian pelajari yaitu bagian-bagian telinga dan cara kerja telinga, ya. Ingat, tetap belajar di rumah dan jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke semua sosial media yang kamu punya. Selamat belajar. Dadah.